Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pemirsa di seluruh dunia, khususnya di negeri tercinta yaitu NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya akan melanjutkan tentang pola sukses ya, pola atau rumus orang sukses. Jadi rumusnya ini ada sangat banyak, tapi saya hari ini akan melanjutkan sekitar 5 ya. Jadi pola sukses yang selanjutnya adalah, atau saya kasih nomor 1 aja karena ini baru ya, walaupun sambungan tak kasih nomor 1 lagi. Yang satu adalah membentuk komunitas. Jadi kalau kita ingin sukses kita harus membentuk komunitas. Jadi no community no business kata teman saya. Tidak ada komunitas tidak ada bisnis. Jadi ada beberapa orang, termasuk teman saya itu membentuk komunitas kucing, pecinta kucing, sehingga dia mengadakan lomba kucing dan teman-temannya bergerak, akhirnya diadakan lombanya, dia dapat keuntungan besar, dan yang datang yang kucingnya bagus juga dapat hadiah. Antara satu orang dengan yang lain bisa saling mengenal, sehingga muncul bisnis-bisnis baru. Walaupun hanya sekedar kucing, tapi bisnis di situ sangat banyak. Ada jual kandangnya, jual pakannya, jual obatnya, jual sisirnya dan sebagainya. Ini pentingnya komunitas. Jadi mungkin nanti akan saya bahas lebih panjang tentang pentingnya membentuk sebuah komunitas ini. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Kemudian yang kedua adalah belajar. Jadi yang nomor 2 belajar kalau kita ingin sukses. Jadi kita harus belajar terus, walaupun uang kita sudah mulai naik, mulai banyak menjadi miliarder, kita harus terus belajar. Karena kadang-kadang dengan kebodohan kita, ketidakmengertian kita, maka uang 1 miliar tadi jadi habis. Saya pernah dengar cerita, ada seorang teman, walaupun tidak teman akrab, dia bisnis, ini habis miliaran. Ternyata ini bisnisnya gagal, akhirnya dia rugi ya. Ini pentingnya belajar. Kemudian juga saya dapat ilmu dari teman saya atau rumus, merasalah masih mentah, jangan merasa matang. Ini saya dapat ilmu dari Pak Dodo, ini upline saya di Tiansi dulu, beliau sudah meninggal. Jadi merasalah masih mentah, jangan merasa sudah matang. Karena kalau kamu merasa sudah matang maka akan cepat membusuk. Tapi kalau mentah kamu akan belajar sehingga akan matang. Tapi merasa mentah terus. Kemudian yang ketiga adalah hemat. Jadi kita hemat, jangan boros. Jadi kita mengeluarkan uang ini kita pikir ini penting atau enggak. Yang bisa diganti barang lain, pakai barang lain yang masih ada jangan beli dulu. Uang kita untuk apa? Untuk bisnis. Targetnya untuk bisnis. Kemudian yang keempat, harus mau berkorban. Berkorban ini mengeluarkan apa yang kita miliki, bisa berupa ilmu, bisa berupa uang. Kalau kita ingin uang, kita harus mengeluarkan uang. Kalau kita ingin ilmu, kita keluarkan ilmu. Kalau kita ingin panen, maka kita harus siap menanam padi di sawah, dan itu butuh uang juga untuk menanam. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus mengeluarkan sesuatu. Dipancing lah ibaratnya. Ada orang pergi ke lautan ingin dapat ikan besar, maka dia harus memancing dengan ikan-ikan kecil. Dengan beli pancingnya juga, beli kapalnya juga, atau nyewa kapal untuk berangkat ke lautan. Nggak bisa dia tangan kosong berenang ke tengah laut, bisa meninggal dunia sebelum dapat ikan. Jadi harus berkorban. Kemudian yang kelima adalah berkumpul dengan orang-orang yang sukses. Jadi kalau kita ingin sukses, kita ingin bisnisnya maju berkembang, maka kita harus berkumpul dengan orang sukses. Kita berinteraksi dengan mereka, kita lihat karakternya, sikapnya, sehingga kita tahu, sehingga kita bisa meniru mereka. Jadi banyak sekali. Jadi diantaranya saya kemarin berkumpul dengan seorang pedagang teh Rio. Akhirnya saya tahu pulanya teh Rio berapa, dan akhirnya saya bisa bekerja sama dengan beliau. Ini pentingnya, bukan hanya teh Rio, minum-minuman lain juga. Dan kadang-kadang kita nggak kenal minuman lain walaupun sudah ada di toko, karena kita memang tidak fokus menghafalkan nama minuman itu. Tapi orang yang ahli atau bisnis di bidang itu dia akan hafal, dan
kita tinggal mengambil ilmunya aja. Mungkin itu saja tema hari ini, lanjutannya dari tema sebelumnya yaitu pola sukses. Mudah-mudahan kita semua sukses, terutama yang mau menerapkan pola-pola ini. Jadi sukses ada rumusnya, gagal juga ada rumusnya. Anda diam aja nggak ngapa-ngapain, insya Allah akan gagal sendiri. Bahkan tidak usah pakai kata insya Allah. Anda sungguh-sungguh terapkan aturannya, maka insya Allah akan sukses apabila Allah menghendaki. Tapi Allah itu maha adil. Jadi orang yang sungguh-sungguh dia akan menemukan. Orang yang makan ya kenyang, orang yang tidak makan ya lapar. Siapapun dia, agama apapun dia. Bahkan kalau dalam versi Islam, orang Islam makan maka dia akan kenyang, orang kafir makan dia akan kenyang. Dan orang kafir kalau tidak makan ya dia akan lapar. Bahkan orang Islam sendiri yang sudah percaya pada Allah, kalau dia tidak makan juga akan lapar. Ini bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan bisnis dan menuju sukses. Ini Allah Maha Adil. Siapa yang sungguh-sungguh yang menerapkan rumus-rumusnya, dia akan sukses. Kalau tidak menerapkan rumus-rumusnya, dia tidak sukses. Kita akhiri. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.